Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, kalau kita ditanya apa itu rizki, mungkin jawaban kita spontan. Ya, harta, uang, gaji tiap bulan. Dan ya, itu nggak salah. Tapi, Islam ngajarin bahwa rizki itu lebih luas, lebih dalam, dan lebih menyentuh dari sekadar apa yang bisa dihitung dengan kalkulator. Pernah nggak sih kita ngalamin hari-hari di mana uang kita nggak nambah tapi hati kita tenang, keluarga sehat, pekerjaan lancar, makan cukup, dan tidur nyenyak? Nah, itu semua sebenarnya bagian dari rizki juga. Tapi kadang kita nggak sadar. Yuk, kita pelan-pelan renungi, biar makin paham dan makin bersyukur. Rizki itu bukan sekadar angka. Kadang kita menatap dompet yang kosong sambil mengeluh. Ya Allah, kok gini-gini amat hidupku? Lalu kita mulai membandingkan, melihat orang lain yang bergelimang harta, jalan-jalan ke luar negeri, makan di restoran mahal, dan kita bertanya dalam hati, kenapa rizkiku nggak sebanyak mereka? Tapi, apakah benar rizki itu selalu tentang uang? Apakah nominal di rekening jadi satu-satunya tolok ukur berkah hidup? Dalam Islam, rizki itu jauh lebih luas dari sekadar angka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Hudan Sim. Rizki bisa jadi kesehatan, waktu luang, sahabat yang setia, keluarga yang saling mencintai, atau bahkan hati yang tenang. Dan yang lebih penting, rizki adalah apa yang benar-benar sampai ke kita dan memberi manfaat, bukan hanya yang kita miliki secara angka. Coba kita tengok kisah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu kali, seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikenal sebagai penghafal hadits terbanyak, mengalami kelaparan yang sangat. Beliau bahkan pernah pingsan karena lapar. Namun apa yang beliau dapatkan? Bukan harta yang melimpah tapi ilmu. Dan dari ilmunya itu jutaan umat Islam hari ini mendapat pelajaran. Bukankah itu juga rizki? Bukan berupa uang, tapi manfaat yang tak terhingga nilainya. Lalu lihat pula sahabat Nabi yang lain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hartanya melimpah, tapi bukan itu yang membuatnya istimewa, melainkan karena ia gunakan hartanya untuk membiayai pasukan perang, membeli sumur untuk umat, dan membangun jalan kebaikan. Jadi, bukan banyak atau sedikitnya harta yang jadi ukuran, tapi seberapa berkah dan bermanfaat rizki itu. Rizki bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling bersyukur dan paling banyak memberi. Maka saat hari ini kita merasa kurang, bisa jadi kita lupa menghitung rizki yang tak tercatat di dompet, tapi terukir di hati, kedamaian, senyuman anak, udara segar, kesempatan ibadah, dan naungan kasih sayang Allah yang tak pernah surut. Karena sungguh, rizki itu bukan soal nominal, tapi soal nilai di sisi Allah. Tidak semua yang kita miliki itu rezeki kita. Pernah nggak sih kita ngerasa, wah, aku udah punya ini itu, berarti rezekiku banyak ya. Tapi, apakah semua yang kita miliki itu benar-benar rezeki kita? Atau, cuma titipan? Dalam Islam, rezeki itu bukan cuma tentang jumlah, tapi keberkahan. Bukan tentang seberapa banyak yang kita pegang, tapi seberapa bermanfaat dan menenangkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada suatu makhluk, melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Hud Tankau. Artinya semua makhluk pasti dijamin rezekinya, tapi bukan berarti semua yang sampai ke kita itu adalah milik kita seutuhnya.
Coba bayangin kisah nyata di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang dikenal sangat dermawan, Abdurrahman bin Auf. Beliau kaya raya, sukses berdagang, tapi uniknya, beliau tidak menganggap kekayaannya sebagai milik mutlak. Ketika ada kesempatan untuk bersedekah, beliau keluarkan hartanya sampai jumlah besar, bahkan pernah menyumbang 700 unta yang membawa barang dagangan untuk jihad. Tapi Nabi SAW nggak bilang, wah kamu hebat karena kaya. Justru Nabi puji karena beliau tahu bahwa itu semua adalah titipan dan beliau tidak terpaut hatinya dengan harta. Bandingin dengan kisah seorang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia diberi kelapangan harta, tapi malah sombong dan enggan membayar zakat. Akhirnya, hartanya jadi petaka baginya. Padahal secara lahiriah dia memiliki sesuatu, tapi hakikatnya, itu bukan rezeki yang membawa berkah. Malah bisa jadi azab. Makanya, kita perlu merenung. Mungkin kita punya uang, tapi kalau uang itu bikin kita jauh dari salat, bukan rezeki. Mungkin kita punya jabatan, tapi kalau jabatan itu membuat kita zolim, itu bukan rezeki. Mungkin kita punya popularitas, tapi kalau jadi lalai dari Allah, itu pun bukan rezeki. Rezeki yang hakiki adalah yang membuat hati tenang, hidup jadi lebih dekat dengan Allah, dan bermanfaat untuk sesama. Yuk pelan-pelan kita belajar melepaskan kepemilikan penuh atas dunia. Karena bisa jadi, yang kita kejar-kejar itu bukan rezeki kita, dan yang kita relakan justru membawa keberkahan yang besar. Kadang kita duduk sendiri memikirkan hidup. Lelah rasanya mengejar ini itu tapi hasil belum terlihat. Lalu muncul pikiran, bukankah rizki itu sudah dijamin Allah? Kenapa harus repot-repot? Iya, benar. Rizki memang sudah dijamin. Tapi bukan berarti kita duduk diam menunggu langit menurunkan emas. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Hudadusana. Ayat ini menegaskan, Allah menjamin rizki setiap makhluk termasuk kita. Tapi jangan lupa, di balik jaminan itu ada sunnatullah. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Siapa yang berusaha, dia yang akan melihat hasilnya atas izin Allah. Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai Allah, tidak berpangku tangan. Beliau berdagang, ikut kafilah dagang sejak muda. Bahkan setelah diangkat jadi nabi pun, beliau tetap aktif, mengatur strategi, berjuang di medan perang, berdakwah dari rumah ke rumah. Ada satu kisah menarik. Suatu hari, seorang sahabat datang ke Nabi dan berkata ingin tawakal penuh kepada Allah, sampai-sampai dia tak mau mengikat untanya. Apa jawaban Nabi? Ikatlah untamu lalu bertawakallah. Ini sederhana tapi dalam maknanya. Tawakal bukan alasan untuk malas. Tawakal itu dilakukan setelah ikhtiar. Kita berusaha, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Bayangkan burung di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tawakal niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian. Sebagaimana dia memberi rizki kepada burung, ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Burung itu tak tinggal di sarang menunggu makanan. Ia terbang mencari dan Allah beri hasil. Seperti itulah kita seharusnya, jadi yakinlah, rizki kita tak akan tertukar. Tapi tugas kita adalah menjemputnya dengan cara yang halal, jujur, dan sabar. Usaha bukan karena takut miskin, tapi karena itu bentuk ibadah. Kita bekerja karena cinta, bukan karena cemas. Karena hidup adalah rangkaian ikhtiar dan doa. Maka jangan lelah berusaha. Karena setiap langkahmu untuk mencari nafkah halal, ada pahala di dalamnya. Dan siapa tahu, di balik ikhtiarmu hari ini, Allah sedang menyiapkan kejutan indah yang tak kamu duga. Berkah. Bagian dari rezeki yang tak terlihat, tapi terasa. Kadang kita mengukur rezeki hanya dari angka, berapa penghasilan kita sebulan,
berapa saldo di rekening, berapa aset yang dimiliki. Tapi Islam mengajarkan, rezeki itu lebih luas dari sekadar angka. Ada sesuatu yang mungkin tak bisa dihitung tapi sangat terasa. Berkah. Berkah itu seperti rasa manis dalam buah. Ukurannya mungkin kecil, warnanya biasa saja, tapi ketika digigit, manisnya luar biasa. Itulah berkah. Ia membuat sesuatu yang sedikit jadi cukup, sesuatu yang sederhana jadi membahagiakan, dan sesuatu yang tak terlihat jadi sangat berarti. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." Al-A'raf 96. Lihat, Allah tidak bilang banyaknya harta, tapi berkah dari langit dan bumi. Artinya rezeki itu bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal keberkahan. Bagaimana sesuatu membawa kebaikan terus-menerus dalam hidup kita. Mari kita tengok satu contoh di zaman Nabi. Pernah suatu kali Rasulullah SAW menerima tamu yang banyak di rumahnya. Beliau hanya punya sedikit makanan, roti dan sedikit daging. Istri beliau khawatir tidak cukup, tapi Rasulullah hanya tersenyum, lalu mendoakan makanan itu. Dan subhanallah, semua tamu kenyang, bahkan masih ada sisa. Itu bukan karena porsinya bertambah ajaib, tapi karena Allah meletakkan berkah di dalamnya. Atau kisah sahabat yang bekerja keras, tapi penghasilannya biasa-biasa saja. Namun anak-anaknya sehat, rumahnya tenang, hatinya lapang. Itu semua bentuk berkah. Karena berkah itu bukan hanya uang yang banyak, tapi juga ketika uang sedikit bisa mencukupi dan membawa kebaikan. Kita sering lupa bahwa tidur yang nyenyak, keluarga yang harmonis, waktu yang cukup untuk beribadah, teman yang tulus, hati yang tenang, itu semua bagian dari rezeki yang penuh berkah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Sesungguhnya keberkahan itu tak ada pada yang lebih awal dalam beraktivitas." Maka mulai dari bangun pagi, niat yang lurus mencari nafkah dengan cara halal, menolong orang lain, bersyukur, semua itu cara agar Allah titipkan berkah dalam hidup kita. Karena berkah itu seperti hujan gerimis, diam-diam menyentuh tanah, tapi lama-lama menyuburkan segalanya. Rizki bisa datang dari arah yang tak terduga. Pernah nggak sih kita ngerasa lagi di titik buntu? Udah usaha ini itu, doa tiap malam, tapi seolah-olah pintu rezeki masih tertutup rapat. Padahal kita udah coba semua jalan yang kita tahu. Tapi tenang, ada satu hal yang sering kita lupa. Rizki itu milik Allah, dan Dia bisa kasih dari arah yang nggak pernah kita sangka. Allah sendiri berfirman dalam At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Luar biasa ya. Artinya, kunci dari datangnya rizki itu bukan hanya usaha keras atau strategi hidup yang rapi, tapi juga ketakwaan. Karena Allah bisa kirim bantuan lewat cara yang nggak masuk logika kita. Contohnya banyak dalam sejarah Islam. Salah satu yang paling menyentuh adalah kisah Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Setelah kehilangan suaminya yang sangat dicintai, dia mengira nggak akan ada yang bisa menggantikan sosok itu. Tapi dia tetap sabar dan berdoa, "Ya Allah, beri aku ganti yang lebih baik dari musibah ini." Dan ternyata, doanya dikabulkan. Allah menggantinya dengan sosok luar biasa, Rasulullah SAW sendiri. Bayangin deh, dari rasa kehilangan dan duka, datang rezeki tak terduga. Menjadi istri dari manusia terbaik di muka bumi. Siapa yang nyangka? Atau kisah Abdurrahman bin Auf. Waktu hijrah ke Madinah, dia datang tanpa harta, tanpa modal. Tapi karena kejujuran dan kerja kerasnya yang diiringi ketakwaan, Allah bukakan pintu rizki luar biasa, sampai dia jadi salah satu sahabat Nabi yang paling kaya. Rezekinya bukan cuma berupa uang, tapi juga keberkahan dan derajat tinggi di sisi Allah. Jadi kalau sekarang kita lagi merasa sempit atau rizki terasa macet, bisa jadi ini momen Allah ngajarin kita untuk percaya lebih dalam. Bahwa rizki bukan hanya datang dari arah yang kita rancang, tapi dari jalan yang Dia kehendaki.
Kadang rizki datang lewat orang yang baru kita kenal. Kadang lewat masalah yang awalnya kita benci. Kadang juga justru dari doa-doa diam-diam yang kita ucapkan saat lagi patah hati, yang Allah kabulkan pelan-pelan. Jadi, yuk terus berusaha, terus bertakwa, dan percaya sama janji Allah. Karena rezeki itu bukan tentang siapa yang paling kuat lari, tapi siapa yang paling kuat yakin. Ujian itu juga rizki. Kalau kita dengar kata rizki, biasanya yang terlintas di kepala itu uang, pekerjaan, kesehatan, keluarga yang baik, atau hal-hal yang menyenangkan. Tapi pernah nggak sih kita mikir, gimana kalau ternyata ujian juga termasuk rizki? Kedengarannya aneh ya? Tapi dalam pandangan Islam, rizki itu bukan cuman yang enak-enak aja. Segala hal yang Allah beri, baik itu nikmat maupun ujian, adalah bagian dari rizki. Karena pada akhirnya, semuanya datang darinya. Dan semua itu punya tujuan, untuk mendidik, membersihkan, dan menguatkan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Lihat, ayat ini nggak cuma bicara soal ujian, tapi juga memberi kabar gembira. Artinya dalam ujian itu sendiri ada harapan, ada hikmah, bahkan pahala yang bisa jadi jauh lebih besar daripada nikmat yang kasat mata. Kalau kita lihat ke zaman Nabi, siapa yang hidupnya nggak diuji? Nabi Muhammad SAW sendiri, orang paling dicintai Allah, mengalami ujian demi ujian. Beliau kehilangan ayah sejak dalam kandungan, ibunya saat masih kecil, disusul kakek dan pamannya. Saat berdakwah, dihina, dilempari, diusir, bahkan hampir dibunuh. Tapi apakah beliau menyerah? Tidak. Beliau tetap yakin, karena beliau tahu, semua itu adalah bagian dari takdir Allah yang penuh kasih. Salah satu contoh paling menyentuh adalah peristiwa di Taif. Nabi pergi ke sana berharap bisa mendapatkan dukungan, tapi yang terjadi justru dilempari batu hingga berdarah. Dalam doanya beliau tidak marah, beliau tidak minta balas. Yang beliau ucapkan justru, "Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Akan tetapi, ampunanmu lebih aku harapkan." Subhanallah. Di tengah rasa sakit dan kecewa, Nabi masih melihat rahmat Allah sebagai yang paling utama. Itu bukti bahwa ujian tidak mengurangi nilai hidup seseorang, justru bisa menaikkan derajatnya. Kadang kita ngeluh, kenapa hidupku penuh ujian? Tapi bisa jadi lewat ujian itu Allah sedang menyucikan hati kita, menghapus dosa-dosa kita, atau bahkan menjadikan kita lebih dekat dengannya. Dan jangan lupa, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberinya ujian." Berarti kalau hari ini kita diuji dengan masalah keuangan, hubungan, pekerjaan, kesehatan, mungkin itu tanda bahwa Allah sedang menunjukkan perhatiannya. Jadi yuk, jangan hanya bersyukur saat dapat hal-hal yang menyenangkan, tapi juga belajarlah untuk bersyukur saat diuji. Karena di balik setiap ujian selalu ada maksud baik dari Allah. Kadang, rizki itu datang bukan dalam bentuk tumpukan uang, tapi dalam bentuk air mata yang membuat kita kembali mengingat Allah. Yuk kita belajar mensyukuri yang ada, menyambut rizki dengan ikhtiar yang jujur, dan terus yakin bahwa Allah tahu kapan dan bagaimana cara terbaik memberi rizki kepada kita. Karena sejatinya, rizki itu bukan apa yang kita cari, tapi apa yang Allah beri, dan kita syukuri. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala rezeki. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah dan mencukupi. Jauhkan kami dari kegelisahan karena urusan dunia, dan dekatkan hati kami padamu. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam lapang maupun sempit. Dan jadikan kami jalan bagi orang lain untuk merasakan kasih sayang-Mu melalui tangan kami. Jika rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Jika rezeki kami ada di langit, turunkanlah. Jika rezeki kami ada di bumi, keluarkanlah. Dan jika rezeki kami ada di hati orang lain, lunakkanlah. Semoga hidup kita selalu penuh berkah,
cukup dalam kebutuhan dan lapang dalam hati. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam ridha dan cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.